Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana min ashabihi wa a'tadina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wa adabul muta'allimi, monggo anapun utawi tata kramane wong kang belajar ma'al alimi sertane gurune atau kepada orang yang alim. Jadi bab ini menerapkan sopan santun atau tata krama seorang murid kepada seorang guru atau seorang alim. Kalau kemarin kan menerangkan tata kramanya seorang alim. Iku ayat ta'abu yen ngawiti kono sapa muta'allim ngawiti bitakiyati kelawan hormat wassalami lan kulot salam. Jadi pertama ketika bertemu ini sunahnya, anjurannya untuk mengucapkan salam dilanjutkan dengan salam. Isi pertama. Wa ayu qalila lan yen ngidikake sapa ta'alim ngidikake bena yadai ing dalem ngersane gurune ngidikake al-kalama ing guneman. Jadi yang kedua ketika berdialog atau berkumpul hendaknya menyedikitkan pembicara. Artinya berbicara yang perlu, sing penting soko-soko yang berkaitan dengan ilmu. Jadi saat ini ngomong yang berkaitan dunia tidak apa-apa, cuma dalam rangka minta pertolongan dalam menyelesaikan masalah. Wala yatakallamu lan yen ora guneman sapa muta'allim malam yasalu selagi ora takon hu ing muta'allim sapa ustadu gurune muta'allim. Jadi hendaknya kalau memang ditanya jangan sampai bertanya. Artinya apa? Posisi dalam keadaan jenengan boten guru. Lain ketika ada masalah minta. Kadang-kadang seorang kiai ketika kita bertamu di rumahnya, ya saya sudah ditanya, boten guru. Saya wonten wawancara.
kita butuh pengen sopan. Di situ nggak langsung ditemui lewat seorang butuhin setelah mengharapkan pulau sendiri sepindah silaturahmi. Yang kedua, saya kesini mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang ketiga, saya minta juga mudah-mudahan saya keluarga saya menjadi yang manfaat. Lalu seorang khotbah tadi masuk menyampaikan kepada seorang guru. Kemudian disampaikan, dijelaskan, sebenarnya dalam ngaji dengan supaya niatnya mencari ilmu yang manfaat. Yang kedua, ketika hari dengan disuruh kalau malam melakukan sholat hajat. Ini biasa dilakukan oleh banyak yang belum. Walaya kululan orang ucap sapa muta'alim ucap fi mu'aradati ing dalam letan kalau ing dawe gurune kala ngendika sapa fulan bitilafima kelawan melayani maring perkara utakan ngendika jenengan. Jadi jangan sampai mengatakan kepada gurunya, guru, apa yang kau sampaikan itu tidak sama yang disampaikan oleh gereja. Berbeda. Ini betul keterangan di sini seperti itu. Dan mereka sudah dikatakan, jadi seorang alim salah satu tata kramanya ketika menjabat harus sesuai dengan dan jadi seandainya dalilnya salah, seorang alim berkewajiban untuk menerima apa dalil yang paling benar. Dan seandainya harus mengatakan tidak sama dengan yang sana, caranya harus melalui sopan. Terus membawa tribun ini. Jadi jangan datang-datang, kenapa guru? Apa yang aku sampaikan tidak sama dengan biasa? Ini yang tidak boleh. Wala yusira lan ora kena aweh isyarah sapa muta'alim alaihi ingatase guru bi khilafi wati kelawan melayani pandangan guru atau pendapat guru supaya mongko dadi nyono sapa muta'alim Allah pensa umune muta'alim iku alamu luwe ngerti bisa wabi kelawan bener min ustadi katiban saking gurune muta'alim. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai hadapan
sisi yang dalam peluangnya majelis muda, majelis guru. Jadi di saat guru menerangkan ilmu, pengajian sudah dimulai. Jadi anjurannya harus duduk dengan jari. Malah jangan sampai musyawarah sendiri, terbuka sendiri. Pandangan tidak tertuju pada seorang itu juga. Kenapa? Karena memuliakan ilmu. Bila ini nanti berkaitan dengan keberkahan ilmu. Jadi kata Syekh As-Sayyid Al-Hadis Muhammad Alawi, guru-guru ulama-ulama Indonesia, termasuk gurunya Mbak Yani Iskandar Umar Abdul Hadi. Jadi kalau pengen pintar, sahabatul ilmi ditahu, mudahkan. Kalau pengen pintar, ilmu melekat, caranya apa? Dengan cara selalu mengulang atau mengulang. Tidak sampai ilmu benar-benar pengen melekat. Syaratnya harus sering mengulang. Jadi sahabat ilmi bermudahkan. Tetapnya ilmu bisa meresap, melekat di dalam hati dengan cara mudahkan, mengulang. Kadang-kadang di saat ini kita belum paham, tapi dengan kita mengulang-ulang setelah rumah, mungkin lewat YouTube, mungkin mengulang-ulang dijalani. Dengan sendirinya, karena melakukan tata krama belajar, akhirnya Allah memberi ilmu yang menancap di dalamnya. Jadi sahabat ilmi mudah. Terus yang kedua, wa barakatuhu bil hikmah. Barokah dengan hikmah. Hikmah itu menghormati ilmu. Seandainya membantu seorang guru, ini dalam rangka menghormati ilmu. Jangankan kita, Harun Ar-Rasyid pernah mendengar Sultan Harun Ar-Rasyid pernah. Sultan Harun Ar-Rasyid ini seorang sultan di Irak, di ibu kota Baghdad. Saat itu beliau itu mempunyai anak. Kebetulan anaknya ditaruh di dalam pesantren. Gurunya Syekh Asmu, Syekh Asmu. Tidak ada yang namanya Asmu ini. Namanya Syekh Asmu. Ketika Harun Ar-Rasyid nyambar atau silaturahmi menjemput anaknya di pondok pesantren. Kebetulan saat itu Syekh Asmu ini melakukan wudhu. Kemudian anak beliau, anak Sultan Harun Ar-Rasyid sebagai yang memegang ceret begini, ceret begini. Jadi manjur, terus Syekh Asmu tadi melakukan wudhu. Dulu kan masih seperti itu, tetapi karena itu mengambil air dari sumur. Jangan saya itu paling padasan membawakan untuk. Dan saat itu ketika Harun Ar-Rasyid melihat
indahnya seandainya anak saya itu memegang lengannya yang bagian tangan kiri, kemudian tangan kanannya untuk menggosok kaki itu ya. Jadi kalau harus itu, kalau anaknya cuma megang kendi atau cek, itu seakan-akan kurang sopan. Mestinya tangan kanan, tangan kirinya saya pegang cedek, tangan kanannya untuk menggosok kakinya dulu sampai segitu. Padahal ini seorang sultan. Jadi egonya sudah ini. Kenapa Sultan Harun al-Rasyid sampai melakukan seperti ini? Karena beliau menganggap ilmu lebih penting, ilmu lebih mulia, lebih agung daripada jabatan, daripada harta benda. Ini wabarakatuh bil barokahnya ilmu dengan hikmah. Jadi yang dipandang Harun al-Rasyid mengagungkan ilmu. Karena Allah menitipkan ilmu kepada Syekh Asmuni. Meskipun saya seorang raja, seorang sultan, karena saya berhadapan orang yang berilmu, saya tidak ada apa-apa. Apa artinya saya sebagai sultan, anak saya sebagai anak sultan, tapi apa pada akhirnya ilmunya tidak manfaat, di akhirat menjadi orang yang sengsara. Lebih baik sengsara di dunia daripada sengsara di akhir. Seperti itu. Jadi ini diterangkan di kitab Ta'limul Mudah. Pernah sih kita ta'lim. Apa kita Ta'limul Mudah. Terus di kitab Ta'limul Ta'lim diterangkan lagi. Syekh Rawani ini seorang guru besar. Muridnya banyak. Saat itu beliau sedang mengalami ujian. Ujiannya apa tidak diterangkan, tidak tahu. Akhirnya beliau pindah dari rumah jauh, ya kurang lebih seandainya di Samarinda, pindah di tengah kilometer. Ketika sudah pindah di tempat lain, semua santri menjenguk. Padahal saya menjenguk. Namun ada salah satu santri yang namanya Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji. Santri ini tidak menjenguk. Akhirnya di saat ketemu, Syekh Rawani bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa saat saya pindah, waktu saya di sana pindah, kenapa sampean kok tidak jenguk saya? Padahal santri-santri semua menjenguk saya. Kenapa? Jawab Syekh Abu Bakar, kuntu mas'ulan bikhidmatil walidayni. Wahai guru, saya tidak bisa menjenguk, mohon maaf, karena saat itu saya sibuk, orang tua saya sedang sendirian, menyuruh saya untuk senantiasa menemani beliau. Jadi alasannya disuruh ibunya untuk menemani. Kemudian Syekh Al-Rawani mengatakan, turzakul umroh wala turzakul umur. Wahai Abu Bakar,
Jadi goro-goro karena beliau tidak bisa hakim, tidak bisa jenguk karena disibukkan dengan orang tua. Itu bagian dari Allah. Karena hormat dengan orang tua, apalagi seorang ibu, akhirnya Allah memberi keberkahan urusan ini, urusan rezeki. Karena tidak bisa hormat dengan seorang guru, keberkahan ilmu tidak diberikan kepada seorang abu. Jadi keberkahan tidak bisa merasakan teladannya belajar ilmu. Jadi ini semua bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, urusan keberkahan dunia ini diusahakan dengan orang tua, baik mertua maupun ibu kandung sendiri. Jangan sampai membuat kecewa. Jangan sampai membuat kecewa. Apalagi seorang ibu, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita harus introspeksi diri. Kenapa ya hidup saya di dalam dunia kok kayaknya kurang berkah? Dalam keluarga sering bertengkar dengan seorang istri, anak selalu berlari kepada orang tua. Introspeksi diri. Ya mungkin berkaitan dengan orang tua kita sering mengecewakannya. Masa kita nggak ingat ridho Allah, ridho walidain, wasutullah bisutul walidain. Jadi sampai-sampai meskipun orang tua itu salah, ketika kita melihat orang tua itu salah, sing lebih baik tadi daripada meskipun kita ucapkan benar, tapi membuat orang tua muka, orang tua merasa malu. Ini makhluknya lebih besar daripada kita harus mengucapkan sesuatu kepada orang tua. Namun urusan ilmu, urusan keberkahan ilmu, kita harus khidmat kepada seorang guru. Kenapa kita diberita seperti itu? Karena saya dipandang ilmu memuliakan ilmu, bukan jasa, bukan manusia, tapi ilmu. Ketika pengajian sudah dimulai, atau kita sangat sopan kepada seorang alim atau seorang guru. Jadi pandangan wajah itu jangan tengah-tengah, tidak boleh tengah-tengah. Misalkan pandangan wajah ke bawah, jadwiko tenang, mempunyai dan seakan-akan kita dalam posisi sholat. Ya cuma jangan pulau jenengan pikir kira-kira tindak laku perbuatan orang yang sedang sholat itu bagaimana? Wala yusirulan ora ngakeh-ngakeh kulo
muta'alim alaihi ing atase guru ing dalem alali nalikane payahe guru. Jadi seandainya guru kelihatannya itu payah, dilihat keadaan kalau capek, jangan banyak bertanya. Artinya harus lihat situasi dan kondisi. Mungkin kita pengen silaturahmi. Biasanya guru itu kalau saat sore seperti ini punya ide, beliau tidak bisa diganggu. Atau biasanya guru itu kalau jam 9 tidur sampai jam 12. Kalau memang sudah tahu seperti itu ya jangan datang ke situ. Kasihan dulu. Malam itu tidurnya sedikit, saat itu biasanya ini namanya mempunyai sopan santun. Dia harus melihat situasi dan kondisi. Wa idza qama lan kalami ngadeg kulo sapa alim koma mongko ngadeg sapa muta'alim mau sertane guru. Jadi termasuk ini yang jarang dilakukan, tapi ya ada. Ketika guru datang terus santri-santri berdiri. Ketika guru keluar dari majelis dengan berdiri, santri-santri berdiri. Tapi jarang dilakukan. Cuma ada, saya pernah melihat. Walayat bahu lan ojo nuluburi mureni sapa muta'alim bikalami. Walayat bahu lan ojo nuluburi sapa muta'alim ku ing guru bikalami kelawan gunemane guru waswali lan takone guru. Karena jangan sampai kita itu bertanya saat guru berjalan mau menuju ke rumah. Ya saya kan dulu habis ngaji terus bawa kita jangan sampai kita langsung berdiri mengikuti di situ. Guru, saya mau tanya sebentar bisa kan? Ini termasuk tidak besok. Walaya selalu lan ojo takon kulo sapa muta'alim ing guru fitori ing dalem guru ila ayat lugo hingga yen temungko kulo sapa guru temungko ila mangsilihi marang panggonan iku. Namun kalau kita ingin bertanya tunggu sampai beliau masuk di dalam rumah. Di situ assalamualaikum.
Wa